Ini dia salah satu tempat pendakian di Sukamakmur yang memiliki pemandangan yang indah dari segala sudut ya. Kalau sudah sampai puncaknya itu kita bisa melihat pemandangan 360 derajat pegunungan sekitar Sukamakmur dan Sentul. Inilah dia, kita hari ini akan trekking ke Puncak Palasari. Hai teman-teman, kali ini Jalan Santai Official lagi ada di pertigaan antara ke Sentul dan ke arah Puncak Palasari. Dan ini dia, untuk ke Puncak Palasari kita belok kiri ya. Inilah dia kondisi jalan menuju ke base camp Puncak Palasari. Dan akhirnya sampailah di base camp Puncak Palasari. Jadi kali ini kita akan trekking ke Puncak Palasari di ketinggian 1029 mdpl. Nah, Puncak Palasari ini merupakan salah satu dari program Seven Summit Bogor Timur. Dan inilah peta pendakian ke Puncak Palasari. Kemudian untuk simaksinya itu sebesar Rp25.000 per orang, dan untuk parkir motor Rp10.000 per orang. Setelah bayar simaksi kita langsung trekking. Nah, ini dia petunjuknya. Kita pertama akan melewati gang perumahan warga ya. Nanti dari perumahan warga ini kita akan melewati pesawahan yang lagi menghijau. Dari pesawahan ini kita bisa melihat pemandangan sekitarnya, pegunungan daerah Sukamakmur. Dan ini suasananya agak panas ya teman-teman, karena lagi musim kemarau juga nih. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin agak adem, mulai trekkingnya lebih pagi sedikit lah, sekitar jam 7. Kalau ini saya sudah sekitar jam 8.30 mulai trekkingnya, jadi matahari sudah agak tinggi. Karena trek awal dari pendakian ke Puncak Palasari ini, treknya terbuka gini ya teman-teman, berupa pesawahan. Namun pemandangannya yang hijau ini sangat indah, dan jangan lupa untuk selfie-selfie ya di sini. Nah, sekarang kita sudah sampai di pintu rimba, kita lanjut aja mengikuti arah dari petunjuk yang ada. Sampai akhirnya kita akan bertemu dengan jalan beton. Jangan khawatir karena banyak petunjuk arah, jadi insya Allah tidak akan nyasar ya teman-teman. Dan kalau menurut saya, pendakian ke Puncak Palasari ini sangat cocok untuk pemula, karena tidak ada tanjakan yang begitu terjal dan ekstrim. Kemudian untuk treknya juga banyak pemandangan yang indah di sini. Dan yang jelas jalurnya sudah jelas dan petunjuk arahnya juga banyak. Jadi jangan takut nyasar. Dan akhirnya kita sampai di pos 1. Waktu tempuh ke pos 1 dari base camp itu sekitar 15 menit ya teman-teman. Nah, di pos 1 ini ada warung dan ada toilet juga. Jadi ini sih katanya warung terakhir yang ada di pendakian ke Puncak Palasari. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak bawa logistik, bisa beli di sini di warung ini untuk persiapan atau persediaan ya. Karena di puncak nanti tidak ada warung lagi. Perjalanan dari pos 1 sudah mulai terjal ya teman-teman. Nah, ini kalau di kamera kan tidak terlihat terjal, namun aslinya itu miring teman-teman, alias terjal sekitar 45 derajat. Nah, di atas ada petunjuk arah lagi untuk menuju ke Puncak Palasari. Kita terus aja ngikutin petunjuk arah ya teman-teman. Jangan sampai kita berlawanan arah dengan petunjuk arah karena bisa nyasar. Ini dia jalurnya sudah berupa tanah dan ada sedikit bebatuan. Tapi sejauh ini masih aman ya. Di sini kita ketemu jalan besar lagi, namun belum dicor, masih berupa bebatuan. Dan ini merupakan jalur untuk menuju tempat camp. Dan bisa juga nembus sampai ke pos 2. Mobil atau motor bisa lewat sini, asal bisa bawanya ya teman-teman. Kalau saya sih ngeri-ngeri sedap ya kalau bawa motor ke jalan yang berbatuan gitu.
Akhirnya kita sampai di Villa Tua. Nah, villa kayu ini merupakan sebagai penanda kalau jalur kita sudah benar ya untuk menuju ke Puncak Palasari. Dari Villa Tua ini kita berjalan terus menyusuri jalan yang besar ini untuk menuju ke pos 2. Dipikir-pikir sayang banget ya villanya terbengkalai begitu, tapi kalau lihat gentengnya sih masih bagus. Cuma dinding-dindingnya yang terbuat dari kayu aja yang terlihat rapuh. Seandainya lewat situ pas malam hari gimana ya? Tidak jauh dari villa yang terbengkalai tadi, kita akan menemukan pertigaan. Kalau yang ke kiri itu ke agrowisata Curug Golek. Sementara kalau kita menuju Puncak Palasari terus lurus ya teman-teman. Dan ini kita sudah mulai mendekati pos 2. Akhirnya kita sampai di pos 2. Di pos 2 ini tiket kita akan diperiksa. Jadi ada pos pengecekan di sini ya teman-teman. Dan kalau nggak salah di sini tuh dulunya merupakan base camp Puncak Palasari sebelum pindah ke bawah yang tadi ya teman-teman. Jadi base campnya di sini dan sekarang berubah menjadi pos 2. Namun ada pengecekan tiket di sini. Nah, itu dia loket pengecekan tiketnya. Jadi nanti tiket kita akan dicek di sini sama petugas. Nah, kemudian di pos 2 ini ada beberapa fasilitas seperti toilet, musola, dan juga ada tempat camp. Jadi kalau yang camp di sini tuh bisa bawa motornya langsung di sini, parkir di sini. Nah, ini dia ada beberapa peraturan atau larangan pendakian. Harus disimak ya teman-teman dan dilaksanakan supaya kita selamat dalam pendakian ini. Dan kita juga tidak sampai merusak alam yang ada di sekitar kita. Nah, ini dia spot pinus di area camp. Jadi dari sini tuh kita bisa melihat pemandangan di bawah sana yang bagus sekali. Sekarang kita melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Puncak Palasari. Ini kita sudah melewati pintu rimba yang ada di pos 2. Ini dia kita menemukan spot pemandangan bagus sebelum pos 3. Namun kita harus hati-hati ya teman-teman kalau kita mau berfoto di bawah batu tersebut. Karena di bawahnya itu jurang yang terhalang alang-alang. Sekitar jam 9.37 akhirnya sampai di pos 3. Inilah dia pos 3 Batu Puspa. Area pos 3 ini cukup luas dan pemandangannya sangat bagus. Kita bisa melihat pegunungan area Sukamakmur dan pesawahan di bawahnya. Dari pos 3 melanjutkan perjalanan dan sampailah kita di Tanjakan Bodas. Nah, Tanjakan Bodas ini berupa tangga yang cukup curam. Bisa dibilang dengkul ketemu dagu kalau lewat tangga-tangga ini. Dan ini merupakan jalur tercuram yang ada di pendakian ke Puncak Palasari.
mendekati pos 4 jalurnya itu rimbun teman-teman, jadi harus hati-hati ya, kalau bisa disuai-suai pakai trekking pole. Rerumputan yang menghalangi jalanan kita, takutnya ada ulat gitu kan, lumayan gatal kalau kena ulat ya. Nah, inilah dia pos 4, ada pendopo di sini, walau ya keadaannya sudah seadanya gini ya. Nah, dari pos 4 itu untuk menuju ke puncak sedikit lagi teman-teman, ini ada tulisannya sekitar berapa nih, 300 meter lagi menuju puncak, ya 5 menitan lagi dari sini. Akhirnya sekitar 5 menit dari pos 4 kita sampai di puncak Palasari 1029 mdpl atau sekitar 1 jaman trekking dari base camp. Akhirnya sampai di puncak Palasari. Di puncak Palasari ini sangat bagus viewsnya teman-teman, kita bisa melihat pemandangan 360 derajat. Ada juga alang-alang yang bisa membuat foto dan video kita lebih estetik ya teman-teman. Kemudian dari puncak Palasari ini kita bisa melanjutkan trekking untuk menuju ke Curug atau Leuwi Tiis. Namun karena waktunya yang tidak cukup, saya tidak ke curugnya. Jadi dari sini langsung pulang aja ke base camp. Mungkin next time kalau ada kesempatan kita akan trekking lagi ke puncak Palasari dan bablas langsung ke curugnya atau ke Leuwi Tiisnya ya teman-teman. Baiklah, sampai di sini jalan-jalan bersama Jalan Santai Official. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.